Mandi? Sudah sarapan? Sudah sikat gigi? Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Nah, kita senang loh, kita bisa ibadah meskipun secara online. Aurel juga senang. Teman-teman senang? Kalau senang, mari kita berdiri, lalu kita menyanyikan If You Happy and You Know It. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stamp your feet. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, turn around. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, wiggle your hips. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, stretch your arms. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, pat your head. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, touch your nose. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, point your toes. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. If you're happy and you know it, and you really want to show it. If you're happy and you know it, shout hello. Hello. Say hello. Hello. Konnichiwa. Konnichiwa. Bonjour. Bonjour. Привет. Привет. Ni hao. Ni hao. Kalimera. Kalimera. Jambo. Salam, buongiorno, hola, vanga, Wah. Kasih Aurel kok senang sekali pagi ini. Soalnya bisa ibadah. Oh ya, senang ya. Kita sama-sama secara online. Senang sekali kalau kita hari ini bisa kembali beribadah. Anak-anak senang di rumah? Ya, Rosa berharap di rumah anak-anak senang beribadah dan siap untuk memuji Tuhan. Nah, tadi Eslin dan Aurel nyanyi If You Happy and You Know It, clap. Terus stomp your feet, lalu turn around, lalu Wiggle your head. ya, dan seterusnya ya. Itu semoga bisa memberikan kepada anak-anak sekalian semangat, sukacita untuk kita beribadah pagi hari ini. Mari dengan sikap yang senang, sukacita, kita siap untuk beribadah. Kita memulainya di dalam doa terlebih dahulu. Yuk, gak usah mengajak anak-anak sekalian yang bersukacita pagi hari ini, boleh lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh kembali beribadah. Kami sungguh bersyukur, bersukacita karena Tuhan Yesus selalu menyertai setiap kami. Ketika kami belajar, ketika kami makan dan minum, ketika kami bersama Papa dan Mama, ketika kami bermain, ketika kami menonton segala sesuatu yang terjadi, kami percaya Tuhan menyertai. Sekalipun di luar sana, atau mungkin ada orang-orang terdekat kami yang dalam keadaan yang sulit, atau mereka sedang sakit, kami berdoa,
Tuhan, khususnya di waktu-waktu yang demikian, di dalam COVID-19 ini, kami terus berdoa, Tuhan yang terus tolong setiap orang-orang yang mengalami sakit, para dokter, perawat, para pekerja, Tuhan juga memberkati mereka, memberikan kesehatan, kekuatan buat mereka, untuk mereka tetap dapat melayani setiap orang-orang yang sedang sakit. Kami sungguh berdoa Tuhan, dimanapun setiap anak-anak Tuhan berada, kiranya anugerah Tuhan menyertai setiap mereka. Pagi hari ini, sungguh kami siap menyambut hari baru yang Tuhan berikan. Kami mau memuji Tuhan, kami mau berdoa, kami juga mau dengar-dengaran firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati ya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama kita katakan, Amin. Amin. Baik anak-anak, hari ini memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah dengan sikap yang bersuka cita, mulai dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita, dengan tubuh yang Tuhan beri, kita boleh menyerukan nama Yesus yang sudah bangkit itu. Yesus yang sudah hidup itu di dalam hidup kita setiap pribadi. Kita sama-sama mau nyanyikan satu lagu, Everybody Everywhere. Yuk tetap berdiri, mari kita sama-sama pujikan lagu ini. Sudah menyanyikan Everybody Everywhere. Biarlah setiap orang di segala tempat dimanapun kita berada, kita boleh menyerukan nama Tuhan yang sudah hidup. Dan biarlah ketika kita semua tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, kita mau sungguh-sungguh menyembah Tuhan, kita mau sungguh-sungguh mencintai Tuhan dalam hidup kita. Day by day, biarlah kita semakin belajar untuk mengasihi Tuhan dan belajar untuk selalu melayani Tuhan dalam setiap hidup kita. Yuk, kita pujikan day by day. Day by day, I'm learning to love you. Day by day, I'm learning to serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart, day
serve you. You take my hand, you'll never walk away. As you change my heart day by day, day by day, day by day, day by Halo adik-adik, selamat pagi. Lause bersyukur kalau pada pagi hari ini kita boleh kembali bertemu untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Walaupun firman Tuhan pada pagi hari ini hanya lewat video, tapi Lause Yolan berharap kalau kita semua dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan dengan sungguh-sungguh. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mau ajak semuanya untuk berdoa. Mari sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau begitu baik kepada setiap kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kami dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik dan melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, sebelum Lause cerita, Lause mau tanya dulu sama adik-adik semua. Ada yang masih ingat minggu lalu kita memperingati hari apa? Hari ulang tahun Lause? Bukan. Hari apa ya? Hari Natal? Bukan juga. Lalu hari apa ya? Hari Kartini? Hari Kartini nggak di hari Minggu. Terus apa ya? Kita memperingati hari apa ya? Nah, kita minggu lalu memperingati hari Paskah. Hari Paskah itu adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus kan sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa setiap kita yang percaya kepadanya. Lalu, pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus hidup. Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasanya sehingga dia hidup, dia mengalahkan maut. Nah, adik-adik, kita semua sangat senang sekali karena Tuhan Yesus sudah bangkit, Tuhan Yesus hidup. Nah, adik-adik, waktu pada zaman dahulu ketika Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus mau menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya bahwa dia sudah hidup kepada murid-muridnya. Nah, pada waktu itu murid-muridnya sedang berkumpul di suatu rumah dan murid-muridnya sudah memastikan untuk mengunci pintunya. Nah, tiba-tiba Tuhan Yesus hadir ada di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Damai sejahtera bagi kamu semua." Nah, adik-adik, pada waktu itu murid-muridnya semua senang sekali karena gurunya sudah bangkit kembali, sudah hidup kembali. Yang dulunya mati, sekarang sudah hidup kembali. Dan akhirnya murid-muridnya semua bersuka cita karena gurunya adalah Allah yang hidup. Nah, adik-adik, tetapi pada saat itu murid-muridnya nggak lengkap ketika melihat Tuhan Yesus menunjukkan dirinya bahwa dia hidup. Ada satu murid yang tidak berada di perkumpulan itu. Nah, nama muridnya adalah Thomas. Waktu itu Thomas gak berada di perkumpulan itu. Dan akhirnya murid-muridnya datang ke Thomas untuk kasih tahu, Thomas, tadi kita ngelihat Tuhan Yesus kalau dia sudah hidup kembali. Lalu Thomas berkata seperti demikian, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, Thomas waktu itu gak percaya waktu murid-muridnya ngomong kalau Tuhan Yesus sudah hidup kembali.
Nah adik-adik, akhirnya 8 hari kemudian Tuhan Yesus menampakkan dirinya, menunjukkan dirinya kepada Thomas. Nah waktu itu murid-muridnya beserta Thomas sedang berkumpul lagi di rumah itu. Lalu murid-muridnya memastikan lagi untuk mengunci rapat-rapat pintunya. Tetapi tiba-tiba Tuhan Yesus hadir. Tuhan Yesus berada di tengah-tengah mereka. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Lalu Tuhan Yesus menyuruh Thomas untuk mencucukkan tangannya ke bekas lukanya dan mencucukkan juga ke bekas luka di perutnya. Lalu Tuhan Yesus berkata, "Jangan lagi engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Lalu Thomas berkata, "Ya Tuhanku, Allahku." Lalu Tuhan Yesus berkata lagi, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun mereka percaya." Nah, adik-adik, setelah itu Yesus berkata, "Berbahagialah mereka yang percaya namun tidak melihat." Nah, artinya bahwa Tuhan Yesus mau mengatakan, berbahagialah mereka yang tidak melihat luka di jariku dan luka di lambungku, tetapi mereka percaya bahwa aku adalah Allah yang hidup. Nah adik-adik, hari ini kita belajar, walaupun di saat ini kita sudah tidak bisa lagi melihat Tuhan Yesus dengan mata kita sendiri, melihat Tuhan Yesus, melihat luka Tuhan Yesus di tangannya, di perutnya, seperti Thomas zaman dahulu yang mau percaya sama Tuhan tapi harus ada buktinya dulu, harus melihat jarinya yang luka, harus melihat lambungnya Tuhan Yesus yang luka. Tapi hari ini kita mau belajar bahwa kita nggak perlu melihat semua bekas luka-luka itu, tapi kita hari ini mau belajar untuk percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Karena Tuhan berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah, kita secara fisik hari ini gak bisa melihat Tuhan. Kita gak bisa melihat Tuhan dengan mata kita sendiri. Tapi kita mau percaya dengan iman kita bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang kita sering sebut di dalam doa kita, bahwa Dia adalah Allah yang hidup. Nah, menurut Alkitab di dalam Ibrani 11 ayat 1, di sana dikatakan bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam hati kita, yang gak kelihatan sama mata kita, tapi kita mau percaya kepada Tuhan Yesus bahwa Dia adalah juru selamat kita, bahwa Dia adalah Allah yang hidup, yang telah bangkit dari kematian. Nah, adik-adik, kenapa ya kita harus percaya kepada Allah? Kenapa kita harus percaya kepada firman Tuhan? Nah, kita mau percaya karena Alkitab ini, firman ini selalu mengatakan semuanya itu benar. Semua peristiwa, semua sejarah yang ada di dalam Alkitab ini adalah benar. Kita hari ini mau belajar bahwa kebenaran ini adalah kebenaran yang benar, yang kita sebagai orang percaya bahwa kebenaran ini adalah benar dan kita mau mempercayainya di dalam hati kita. Nah, walaupun sekali lagi Lausuf berkata kita nggak bisa melihat dengan mata kita sendiri, tapi ingat, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Bukankah
kita seharusnya bersuka cita, berbahagia karena kebenaran itu, kebenaran yang semua peristiwa, semua sejarahnya adalah benar. Nah, kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang telah mati di atas kayu salib lalu bangkit mengalahkan maut pada hari yang ketiga. Nah, adik-adik, peristiwa yang Lause tadi ceritain adalah peristiwa yang berada di dalam Alkitab dan itu benar-benar terjadi. Nah, waktu itu banyak yang melihat peristiwa ini. Nah, adik-adik ingat setelah Tuhan Yesus bangkit, terus 40 hari kemudian Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, waktu Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus disaksikan oleh banyak orang. Nah, ini membuktikan bahwa peristiwa di dalam Alkitab itu, peristiwa yang tadi Lause ceritain, itu adalah semuanya benar. Kebenaran yang kita percaya adalah kebenaran yang benar. Nah, Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang percaya meskipun tidak melihat. Lalu adik-adik, ketika kita sudah percaya bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, lalu apa ya yang harus kita lakuin? Kita jangan berhenti sampai di situ aja. Kita udah tahu bahwa Allah sudah mati buat kita, terus bangkit, membuktikan bahwa Dia Allah yang hidup. Gak berhenti sampai di situ aja adik-adik. Nah, adik-adik, sekarang kita sedang berada di situasi dan kondisi tentunya yang tidak baik. Sudah berbulan-bulan, ya sekitar sebulan lebih kita berada di rumah. Karena apa? Karena kita sedang berada, karena ada wabah yang sedang ada di dalam dunia ini, bahkan di Indonesia dan di Surabaya, yaitu wabah virus corona, COVID-19. Nah, adik-adik, di dalam masa-masa sulit ini, kita mau belajar bahwa kan kita tadi sudah belajar kalau Tuhan Yesus itu bangkit. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Jadi adik-adik, mungkin adik-adik ada yang ngerasa takut sekali karena aduh takut kena virus corona. Tapi mungkin ada juga yang ngerasa aduh Tuhan bosen banget nih di rumah terus, pengennya jalan-jalan ke mall, pergi ke sana, pergi ke sini, tapi nggak boleh, harus di rumah aja. Nah adik-adik, hari ini kita mau belajar untuk menyerahkan semua ketakutan kita, semua pergumulan kita, semua hal-hal yang membuat kita marah, jengkel. Kita mau sama-sama serahin semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kita mau sama-sama belajar untuk menyandarkan diri kita, menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita juga mau belajar bahwa dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu pasti Dia akan memelihara kita, akan menolong kita. Mungkin ada orang tua adik-adik yang mengalami kesulitan ekonomi. Jadi mungkin orang tua adik-adik, aduh bingung nih, hari ini mau makan apa ya, besok mau makan apa. Tapi hari ini kita mau belajar untuk menyerahkan semua hidup kita ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan semua ketakutan kita ke dalam tangan Tuhan, karena kita tahu bahwa Dia Allah yang hidup, bukan Allah yang mati. Jadi Dia tahu segala ketakutan kita, kesulitan kita, dan Dia pasti akan menolong dan memelihara kita. Dia akan memelihara kita, memelihara keluarga kita, memelihara teman kita, lingkungan kita, tetangga kita, dan semuanya yang percaya padanya. Nah, adik-adik, hari ini kita belajar bahwa Allah yang kita sembah, Allah yang sering kali kita sebutkan di dalam doa kita adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit. Oleh karena Dia Allah yang hidup, makanya Dia akan selalu memelihara kita beserta dengan kita. Nah, karena Dia juga sudah hidup, oleh karena itu kita seharusnya bersuka cita
karena Dia adalah Allah yang hidup, Allah yang akan terus memelihara kita. Meskipun kita tidak dapat melihat rupanya Tuhan Yesus seperti apa, tapi yuk sama-sama kita mau belajar untuk terus beriman, percaya kepada Tuhan yang hidup. Yuk sama-sama langsung ajak semuanya untuk lipat tangannya, kita sama-sama mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena firman Tuhan yang kembali mengingatkan kepada setiap kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sudah bangkit kembali. Ajarlah kami untuk terus percaya kepada Tuhan bahwa Engkau yang terus akan memelihara setiap kami, Allah yang terus akan menolong kami. Dan ajarlah kami sedari kecil, biarlah iman percaya kami dapat terus kami bawa sampai akhir hidup kami. Biarlah hidup kami juga dapat memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, tadi kita udah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang waktunya kita mengerjakan aktivitas. Aktivitas yang pertama, kita mau sama-sama hafalin satu ayat aja. Dari Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Sekali lagi ya, Yohanes 20 ayat 29b. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah adik-adik, kalau adik-adik sudah hafal ayat hafalan ini, adik-adik boleh tulis di karton atau di kertas, lalu adik-adik boleh hias sebagus-bagusnya, sekreatif-kreatifnya adik-adik. Nah kalau udah, adik-adik boleh foto terus kirim ke Lausna masing-masing. Nah kalau sudah juga, adik-adik boleh upload di Instagram. Itu aja adik-adik, semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberkati setiap kita dan membuat kita kembali percaya sama Tuhan bahwa Tuhan sudah hidup kembali, Tuhan berkuasa atas dunia. Dadah, sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Baik, anak-anak, kita hari ini sudah bersama-sama memuji Tuhan, kita sudah berdoa, kita sudah juga mendengar firman Tuhan, bahkan juga melakukan aktivitas, mengingatkan kepada setiap kita sekalian bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Marilah kita jaga hati kita, jaga iman kita sejak dari kecil sampai besar nanti, untuk terus percaya bahwa Yesus benar-benar hidup. Dia hidup di dalam hati kita. Dia pula lah yang kemudian menjaga, memelihara, menyertai kita, memampukan kita untuk boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah segala pujian, segala kemuliaan kita kembalikan pada Tuhan Yesus. Kita nyanyikan bersama-sama, Glory to God. He has done, so loved he the world that he gave us his son, and yielded
what's next.